Beliau menulis, jika seseorang tidak mengakui bahwa Immanuel adalah Allah sejati, dan karena itu perawan suci adalah Bunda Allah atau Theotokos, sebab ia melahirkan secara daging, Sang Sabda Allah yang menjadi daging, maka ia adalah anatema. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Mengapa Maria disebut sebagai Bunda Allah? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dalam kalimat yang lebih sederhana barangkali, pertanyaannya adalah siapakah Maria di dalam iman Katolik? Mengapa pula dia disebut sebagai Bunda Allah? Adalah tidak mudah untuk menjelaskan kepada saudara-saudara dari gereja yang lain tentang peran Maria sebagai Bunda Allah yang dalam bahasa yang lain biasa disebut sebagai Theotokos. Beberapa komentar-komentar yang memprotes tentang pandangan Katolik ini. Tapi yang saya mau katakan adalah orang setuju atau tidak setuju, Maria tetap Bunda Allah. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Di sini ada 8 poin yang akan kita bahas. 1, dasar historis, dasar alkitabiah, dasar teologis, kristologi, kemudian pengakuan gereja dari sisi konsili, kemudian yang kelima, katekismus gereja Katolik, kemudian 6, ajaran Bapa Gereja Perdana tentang Maria Bunda Allah, dan seterusnya, implikasi spiritualitas dan liturgis tentang Maria Bunda Allah. Kemudian yang ke-8, bagaimana seharusnya umat Katolik menghindari kesalahpahaman. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Poin yang pertama, dasar historis. Mengapa Maria disebut sebagai Bunda Allah? Kalau dia adalah Bunda Allah, berarti yang dia lahirkan itu ada keilahiannya. Dari mana asal-usul keilahian Yesus? Yaitu dari Allah sendiri. Pernyataan tentang keilahian Yesus ini di mana terdapat? Kita bisa temukan di dalam konsili dogmatis, yaitu konsili Kalsedon, yang dimana pada salah satu bagian dijelaskan tentang pribadi Yesus. Satu pribadi dalam 2 kodrat. Tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, dan tanpa pembagian. Satu pribadi Yesus mempunyai 2 kodrat. Kodrat sebagai manusia 100%, kodrat sebagai Allah 100%. Di dalam ajaran Katolik, kedua kodrat ini ada di dalam satu pribadi, tanpa perubahan, tidak bercampur, tidak dapat dipisahkan, dan tidak ada pembagian antara satu dengan yang lain. Dari sinilah keilahian Yesus inilah, maka Bunda Maria dikatakan sebagai Bunda Allah. Bunda yang melahirkan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Poin yang kedua adalah dasar alkitabiah. Beberapa orang sering mempertanyakan, adakah dasar alkitabiahnya tentang kewajaran Maria disebut sebagai Bunda Allah. Mari kita lihat, saudara-saudara. Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini adalah pernyataan Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus yang menyebut Maria sebagai Ibu Tuhanku. Jadi pernyataan Elizabeth ini adalah salah satu pernyataan yang dimana Yesus itu disebut sebagai Tuhan di dalam Alkitab. Kata Tuhan di sini merujuk pada Yesus yang adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14, firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam artian ini, saudara-saudara, firman itu adalah Allah.
Sang Mesias, Sang Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Anaknya di sini adalah merujuk pada Yesus yang sering-sering disebut sebagai Putra Tunggal Allah. Mari kita lanjutkan. Poin yang ketiga, dasar-dasar teologis dan kristologis. Gelar Bunda Maria atau Theotokos tidak berarti bahwa Maria menciptakan atau menjadi asal mula kealahan Tuhan Yesus. Karena Yesus yang adalah Allah itu berasal dari Allah sendiri yang ada di surga. Sebaliknya, gelar ini menyatakan kesatuan pribadi antara kodrat Allah dan kodrat manusia dalam diri Yesus sebagai satu pribadi, Yesus Kristus. Apalagi yang dinyatakan yang kedua adalah bahwa pribadi yang dilahirkan oleh Maria adalah pribadi ilahi. Kenapa dia pribadi ilahi? Karena dia adalah putra Allah. Jadi, jika Maria adalah ibu Yesus yang adalah Allah, maka Maria adalah Bunda Allah. Tidak salah, saudara-saudara. Poin yang keempat, pengakuan gereja dalam hal ini Konsili Efesus tahun 431 Masehi. Konsili Efesus diadakan untuk menanggapi ajaran Nestorius yang menolak gelar Theotokos. Aliran Nestorius menganggap Maria hanya sebagai ibunya Yesus sebagai manusia, tidak mengandung kealahan Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Jadi, menurut aliran Nestorian ini, yang dilahirkan oleh Maria adalah kemanusiaan Yesus. Kealahannya tidak campur aduk di sana. Tapi itu adalah paham Nestorian yang dianggap sesat pada waktu itu oleh Gereja Katolik. Sebaliknya, Konsili Efesus menegaskan, jika seseorang tidak mengakui bahwa Immanuel adalah benar-benar Allah, dan bahwa karenanya perawan Maria adalah Bunda Allah, karena ia melahirkan secara jasmani firman Allah yang menjadi daging, maka terkutuklah dia. Dalam artian yang lain, jika seseorang mengatakan Maria hanya melahirkan kemanusiaan Yesus, tidak ada kodrat Allah di sana, maka Konsili Efesus mengatakan, terkutuklah dia. Lalu sekarang kita pindah ke poin yang kelima. Apa kata Katekismus Gereja Katolik tentang Maria Bunda Allah? Pada KGK 495, Maria sungguh adalah Bunda Allah, sebab ia adalah ibu dari putra kekal Allah yang menjadi manusia dan sungguh Allah. Kemudian KGK 466, gereja mengakui bahwa Yesus adalah satu pribadi ilahi, dan Maria sebagai ibu dari Yesus adalah sungguh Bunda Allah. Itulah pernyataan di dalam Katekismus Gereja Katolik tentang Maria Bunda Allah. Lalu sekarang saudara-saudara, tidak lengkap rasanya apabila kita tidak melihat dari ajaran bapak-bapak gereja perdana tentang Maria sebagai Bunda Allah. Siapa yang mengajarkan tentang Maria sebagai Bunda Allah di dalam bapak-bapak gereja perdana? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama di sini adalah Santo Ignatius dari Antioquia, kurang lebih 110 Masehi. Ignatius itu adalah muridnya Rasul Yohanes. Ignatius mengatakan, Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan oleh Maria menurut rencana Allah. Ia benar-benar dilahirkan dari seorang perawan. Dalam artian, Ignatius mengatakan Yesus adalah benar-benar Allah dan dia benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan, yaitu Bunda Maria. Kemudian di poin yang kedua ada Santo Irenaeus dari Lyon 180 Masehi. Perawan Maria taat agar menjadi penyebab keselamatan bagi dirinya dan bagi seluruh umat manusia. Akibat ketaatan Maria inilah maka terjadi keselamatan di mana Yesus dilahirkan dari rahim Maria sebagai Bunda Allah.
Versus Reses 3, 22.4. Kemudian yang ketiga, Bapak Gereja yang ketiga yang menulis Maria Bunda Allah adalah Santo Gregorius dari Nazianzus, sekitar tahun 37 Masehi atau abad keempat. Jika ada yang tidak menganggap Maria sebagai Bunda Allah, maka ia terpisah dari keilahian. Jika ada gereja yang tidak menganggap Maria sebagai Bunda Allah, maka ia terpisah dari keilahian Tuhan Yesus. Itu bukan kata saya, saudara-saudara, tetapi itu adalah kata dari bapak-bapak gereja perdana, yaitu Santo Gregorius. Kemudian di poin yang keempat, Santo Athanasius dari Alexandria, Mesir. Seseorang tidak dapat menyebut Maria sebagai Bunda Allah tanpa terlebih dahulu mengakui bahwa putra yang dilahirkannya adalah Allah. Kemudian di poin yang kelima, ini adalah Santo Cyrilius dari Alexandria juga. Beliau menulis, jika seseorang tidak mengakui bahwa Immanuel adalah Allah sejati, dan karena itu perawan suci adalah Bunda Allah atau Theotokos, sebab ia melahirkan secara daging Sang Sabda Allah yang menjadi daging, maka ia adalah anatema. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, pernyataan tajam dari Santo Cyrilius ini, jika seseorang tidak mengakui Immanuel adalah Allah dan tidak mengakui perawan Maria sebagai Bunda Allah, maka dia adalah anatema atau aliran sesat. Bukan kata saya, saudara-saudara, itu adalah kata Santo Cyrilius dari Alexandria. Nah, sekarang saudara-saudara, lalu apa implikasi spiritualitas dan liturgisnya? Implikasi yang pertama adanya kalimat Santa Maria Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian poin yang kedua adalah menyatakan iman umat kepada status ilahi Yesus dan kehormatan khusus yang diberikan kepada Maria. Itulah implikasi poin yang kedua dari doa Rosario dan Salam Maria. Implikasi yang kedua adalah perayaan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, yang di dalam Gereja Katolik dirayakan setiap tanggal 1 Januari. Merupakan hari raya gerejawi yang menegaskan peran penting Maria dalam misteri inkarnasi. Jadi saudara-saudara, yang saya mau katakan adalah pengantara kita kepada Allah adalah satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Tetapi kita juga membutuhkan pengantara-pengantara orang-orang kudus untuk sampai kepada Yesus. Setelah kita sampai kepada Yesus, maka satu-satunya pengantara kita kepada Allah adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi, beda antara pengantara kepada Allah dengan pengantara kepada Yesus sebagai manusia, sebagai firman yang turun menjadi manusia. Kemudian poin yang ke-8, bagaimana sebaiknya kita jelaskan kepada orang-orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Gelar Bunda Allah tidak berarti Maria lebih tinggi daripada Allah. Tidak juga berarti Maria menciptakan Allah. Tidak juga berarti bahwa Maria adalah sumber keilahian Yesus, sebab keilahian Yesus itu adalah Allah sendiri. Kemudian poin yang kedua, tetapi gelar Bunda Allah berarti Maria melahirkan pribadi Yesus yang kodratnya adalah manusia 100% dan Allah 100%. Tidak bercampur, tidak terpisah, kemudian tidak terbagi antara satu dengan yang lain. Poin yang kedua, ini adalah doktrin Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah satu pribadi ilahi dengan dua kodrat, kodrat Allah dan kodrat manusia. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Penyebutan Bunda Allah merupakan satu, pembelaan terhadap kebenaran keilahian Yesus. Jadi saudara-saudara, kelirulah kita ketika gelar Bunda Allah itu kita katakan gelar yang melampaui Tuhan Yesus.
Gelar Bunda Allah itu diberikan justru untuk memperkuat keilahian, keutamaan Yesus sebagai Allah, bukan sebaliknya. Maria tetap berada di bawah Yesus, bukan berada di atas Tuhan Yesus. Penghormatan kepada Maria karena perannya dalam rencana keselamatan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, satu-satunya perantara kepada Allah adalah Yesus. Tetapi untuk sampai kepada Yesus, kita membutuhkan perantara-perantara, yaitulah yang kita sebut sebagai orang-orang kudus. Kesimpulan yang ketiga adalah penegasan bahwa penjelmaan Allah atau inkarnasi benar-benar menyejarah di dalam kehidupan manusia. Jadi ini bukan sekedar cerita fiksi yang turun dari langit, lalu kemudian pembawa firmannya itu kembali ke langit, lalu firman itu ditulis di dalam Alkitab, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, demikian video kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.